Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Muntari, NPM 2021-1064. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum adat. 1. Pengertian dan istilah hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia mengenal istilah tersebut. Menurut Prof. Kusumadi Putjosowojo mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis. 2. Pengertian hukum adat menurut para ahli. Pertama, menurut Dr. Sukanto, SH, hukum adat adalah kompleks adat yang pada umumnya tidak dikitabkan dan bersifat paksaan yang mempunyai sanksi akibat hukum. Kedua, menurut Prof. Dr. Hazairin, hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah kesusilaan yang telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Ketiga, menurut Prof. M.M. Dojojo Digiono, SH, hukum adat adalah yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Dari batasan-batasan di atas yang dikemukakan, maka terlihat unsur-unsur daripada hukum adat sebagai berikut. 1. Adanya tingkah laku yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat. 2. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. 3. Adanya keputusan kepala adat. 4. Adanya sanksi atau akibat hukum. 5. Tidak tertulis. Sifat-sifat umum hukum adat Indonesia. 1. Corak-corak hukum adat Indonesia. Hukum adat kita mempunyai corak-corak yang terpenting adalah bercorak religius magis, komunal atau pemasyarakatan, demokrasi, bercorak konten, dan bercorak konkret. 2. Dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Aturan peralihan pasal 2 ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Tetapi UUD 1950 ini melaksanakannya belum ada, maka kembali ke aturan peralihan UUD. Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah 1. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 2. Aturan peralihan pasal 2 UUD 1945. 3. Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan, kehakiman. Sumber-sumber hukum adat. 1. Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat. 2. Kebudayaan tradisional rakyat. 3. Pepatah adat. 4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5. Kaidah dari kebudayaan Indonesia. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, di samping kemajuan zaman. Juga faktor yang bersifat tradisional sebagai berikut. 1. Magis dan animisme. Animisme ada dua macam, yaitu fatitisme, yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta. 2. Spiritisme, yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan jahat. 2. Faktor agama. Agama Hindu. Pada abad ke-8, orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya. Agama Islam. Pada abad ke-14, pengaruh perkawinan di dalam agama Islam. 3. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi. Kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan raja-raja, kepala kuria, negara, dan lain-lain. 4. Adanya kekuasaan asing, yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, di mana orang-orang Belanda dengan alam pikiran beratnya yang individualisme
Sekian penjelasan yang saya berikan tentang pengertian hukum adat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.